Shallallahu Alaihi Wasallam membangun keluarga, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Dr. Muhammad Abdul Khalik Hasan MA MED. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula, amma ba'd. Ibu-ibu dimanapun berada yang saya hormati, terutama pengurus kajian IKBI yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat silaturahmi, ya, sekalipun dalam ruang virtual, dan semoga ini selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Banyak ayat Al-Quran yang menyampaikan tentang sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Minimal Bunda, dalam kajian kali ini ada 2 ayat yang sebagian kita saya yakin sudah pernah mendengar atau menghafal bahkan. Yang pertama adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jadi diutusnya Rasulullah SAW ini bukan hanya untuk manusia, apalagi hanya untuk orang Islam, tidak, tapi bagi seluruh alam semesta. Artinya apa? Bahwa kita sebagai umatnya harus mampu, ya, menjadi teladan bagi umat lainnya dalam hal kaitannya kita memberikan kasih sayang kepada sesama. Itulah inti daripada diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi alam semesta. Nah, karena Rasulullah ini adalah manusia sempurna, manusia yang maksum. Maksum itu artinya dijaga dari kesalahan, maka pantas jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa hanya beliaulah yang pantas untuk kita jadikan sebagai teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Di dalam ayat ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah dinobatkan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Uswah hasanah itu artinya apa? Teladan yang baik. Ya, karena ada teladan yang nggak baik. Ya, nah Rasulullah ini adalah uswah hasanah. Ya, teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Nah, dalam ayat ini, di ujung ayat ini, ibu-ibu coba diperhatikan, ya, bagaimana Allah mengaitkan bahwa kecintaan kita kepada Rasulullah SAW dengan menjadikannya sebagai suri tauladan itu adalah bukti kita bahwa hidup kita ini tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah, sehingga kita kelak di akhirat mendapatkan pahala dan balasannya. Karena itulah kenapa mencintai Allah itu dibuktikan dengan mencintai Rasulnya. Mencintai Rasulnya dibuktikan dengan meneladani perilakunya dan teladan-teladan yang disampaikan olehnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita, mohon maaf sering kita kan mengatakan aku cinta Rasulullah. Gitu. Begitu pula kadang seorang istri mengatakan aku cinta padamu. Pasangannya suami mengatakan aku cinta padamu. Tapi sering dalam hati kita mempertanyakan, apa ya bener toh? Apa ya bener toh dia mencintaiku? Nah, makanya ini membutuhkan bukti, ya, bukti. Nah, kita semua ini, ya, dalam rangka hari ini kita memperingati, ya, kelahiran Rasulullah adalah usaha kita dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nah, ini Bapak sekalian, ya, yang menjadi kata kuncinya di sini. Kita kan sering mengatakan aku cinta Allah. Buktinya mana?
Buktinya adalah kamu harus mengikuti apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah kenapa Bunda sering orang mengatakan cinta itu selalu menyebut dan mengingat. Ya. Suatu saat seseorang ini ya datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Oh ibu, jadi sudah sejak dulu ada orang tanya, ya Rasulullah kapan hari kiamat katanya. Ya mungkin kalau pikiran kita emang udah siap tanya-tanya kiamat, ya. Maka Rasulullah berbalik bertanya, wa madza a'datta laha? Lalu apa yang telah kamu persiapkan? Kalau datang kiamat beneran kamu udah siap atau belum? Kurang lebih begitulah ya. Maka kemudian Rasulullah setelah memberitakan atau menyampaikan pertanyaan tersebut, orang ini menjawab, la syai'a illa annani uhibbullaha wa rasuluh. Orang ini ketika dijawab, apa kamu udah siap? Orang ini mengatakan, belum ya Rasulullah, saya nggak punya persiapan apa-apa. Kecuali modal saya adalah cinta Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Apa jawaban Rasulullah kira-kira Bunda? Rasulullah menjawab kepadanya, anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Masya Allah. Jadi cinta kita kepada Rasul ini ternyata membawa dampak yang luar biasa. Cinta kita kepada ulama membawa dampak yang luar biasa. Cinta kita kepada orang soleh ternyata akan mengumpulkan kita bersama mereka kelak di akhirat. Makanya kalau ada orang bilang, Ustadz, nanti saya di akhirat sama siapa? Apakah sama suami saya? Ya saya jawab, ibu nanti akan bersama orang yang kamu cintai. Kalau betul-betul kita mencintai suami kita, jadilah istri-istri yang solehah. Kalau betul-betul suami kepengen ketemu dengan istrinya, maka jadilah dia suami yang soleh. Ini ternyata begitu Bunda. Jadi cinta itu ternyata membawa dampak. Maka kenapa ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, cinta kita ini tidak lain hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita akan masuk pada pembahasan kita tentang pentingnya pembentukan karakter keluarga kita. Ini hasil penelitian Bunda tahun 2007, jadi kurang lebih sudah 12 tahun. Dan saya kira sekarang ini pasti akan lebih banyak ya dan lebih mengejutkan hasil penelitian ini. Ya, hasil survei ya komite KPAI tahun 2007 melakukan sebuah survei di 12 kota. Ya, melibatkan 4.500 remaja Bunda. Hasilnya ini ya sungguh membuat hati sedih ya Bunda ya. Bagaimana tidak, hasilnya menunjukkan 97% ini nonton film porno sudah pernah. Ya, 93,7 melakukan ya hal-hal yang tidak baik ya, ciuman, bercumbu berat, ya ini. 63,7 mengakunya tidak lagi perawan. 21,2 ya melakukan aborsi. Ini hasil survei Bunda. Ya. Artinya apa? Ini kejadian sudah lama ya, tahun 2007. Apalagi yang sekarang terjadi. Ya semoga aja tidak melebihi. Tapi kelihatannya yang terjadi adalah melebihi daripada apa yang kita dapatkan pada tahun 2007. Nah, karena itulah Bunda, ya mohon maaf nggih, ini kondisinya kita sama semua, dalam arti dalam masa pandemik ini Bunda, anak semua kita online semuanya, belajar online semuanya, kita ngaji online semuanya. Ya. Disinilah pentingnya kita ada pengawasan terhadap anak-anak kita. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Islam melihat keluarga. Tidak bisa dipungkiri Bunda ya, keluarga ini adalah salah satu hal yang sangat fundamental dalam sebuah masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu baik ya, maaf, kalau keluarga itu baik, maka akan tumbuh masyarakat yang baik. Itu sudah sudah pasti. Ya, karena itulah kenapa dalam Islam keluarga ini sangat penting kedudukannya. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi setiap di antara kita ini adalah pemimpin, ya, dan yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang ayah, ya,
dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Seorang istri, dia bertanggung jawab kepada isi keluarga ketika suami tidak ada. Nah, makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hal yang menarik loh Bunda. Selama ini kan di kita itu, mohon maaf ya, di kita itu kan kebanyakan urusan dapur, urusan anak ke ibu gitu nggih. Pokoknya selain ke ibu semua gitu ya. Padahal Bunda, kalau kita cermati ini kita berbicara berdasarkan kepada data. Di Al-Qur'an Bunda, banyak sekali kita temukan dialog orang tua dengan anaknya. Tapi apakah kita tahu bahwa ternyata ya paling banyak berdialog dengan anak itu adalah sang ayah, bukan ibu. Ibu itu hanya kasusnya ya Maryam. Ya karena memang tidak ada atau tidak punya ayah. Tapi yang lainnya itu kalau kita runut kebanyakan itu adalah ayah. Ayah artinya dia yang harus mampu ya membangun sebuah komunikasi yang baik dengan anaknya. Nah, mohon maaf ya, kebanyakan kan kadang anak hanya dekat sama ibunya, tidak dekat sama ayahnya. Ini tentunya nanti anak akan tumbuh tanpa memiliki figur yang kuat. Yang kedua adalah bagaimana kita memastikan Bunda, ya, anak kita, keluarga kita ini selamat, ya, sampai akhir ujung nanti dia selamat dari api neraka. Nah ini banyak kasus Bunda ya. Ya na'udzubillah ya, semoga kita anak cucu kita dijaga oleh Allah SWT. Karena pernikahan ya karena semestinya ini karena dunia semuanya ini. Ya dengan alasan apapun ya, mungkin karena cinta atau apa, tapi dia menukar keyakinannya. Ya, orang tua melerakan ya kehilangan anaknya. Bukan hanya kehilangan di dunia, di akhirat pun hilang. Jadi kalau ada anak kita, keluarga kita yang keluar daripada agama kita, itu artinya apa? Sudah tidak lagi ketemu nanti di akhirat. Sudah beda. Sekalipun di dunia ini tetap kita, misalkan terjadi semacam itu, tetap kita disuruh muamalah yang baik, tapi nanti di akhirat tidak akan ketemu lagi Bunda. Ya, karena itulah kenapa dalam Islam ini pendidikan agama sejak kecil ya sangat dibutuhkan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ya macam-macam itu adalah tergantung pada pendidikan orang tua. Disinilah kenapa dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9 ditegaskan wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jadi hendaklah ya mereka ini takut, khawatir, galau kalau anaknya ini tumbuh dengan dhaifah. Dhaifah itu lemah. Ya, jangan sampai ya lemah imannya, lemah akidahnya, lemah ibadahnya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya. Nah, ini adalah sebuah tantangan bagi orang tua memastikan anak itu ya terjaga hak-haknya, terutama hak dia bisa terselamatkan dari api neraka. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, selanjutnya adalah ya membangun keluarga ini dengan kasih sayang. Nah ini ya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun anak ini, keluarga ini dengan penuh kasih sayang. Ya, karena kalau kasih sayang sudah tidak ada dalam keluarga, lalu apa gunanya kita membangun sebuah keluarga? Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahlikum. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya dan aku adalah yang terbaik kepada keluarga. Jadi memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW ini ya menjadi sebuah figur yang sangat didambakan oleh keluarga, sangat didambakan oleh para anak-anak. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, suatu saat Anas bin Malik ini berkata. Jadi Anas ini adalah anak yang sejak kecil, sahabat Rasulullah sejak kecil ikut bersama Rasulullah SAW. Beliau memberikan sebuah penjelasan. Aku belum pernah melihat seseorang yang lebih sayang kepada keluarganya selain Rasulullah SAW.
Dan menjadi kebiasaan Rasulullah adalah mencium anak-anak, ya, mengelus-elus kepalanya. Dan ini adalah bentuk kasih sayang. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita mau pergi, pamitlah ke anak kita, pamitlah ke suami kita. Begitu pula sebaliknya suami, kalau mau pergi pamitlah, ya, memberitahukan kepada anaknya. Tujuannya apa? Untuk membentuk trust, keyakinan, dan kasih sayang di antara anggota keluarga. Artinya apa? Jangan sampai diri kita ini, ya, sekalipun marah Bunda, ini tolong maaf ya, saya ingatkan kepada ibu-ibu dan kepada kaum muslimah dimanapun berada yang sedang mengikuti acara ini. Kalaupun kita marah Bunda, jangan sekali-kali kita menggunakan kekerasan. Karena itu akan menggores hati, buah hati kita. Dan jangan pula kita, mohon maaf ya, jangan pula kita, mohon maaf, sampai-sampai kita mengucapkan kata-kata yang buruk. Karena doa orang tua terutama ibu ini, Masya Allah, ya, istilahnya itu idu geni ya. Kalau orang Jawa mengatakan idu geni, artinya apa? Ya, sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya adalah kita membiasakan menumbuhkan pengawasan melekat. Ya, istilah lain adalah ODP ya, orang dalam pengawasan. Jadi kita selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Dan ini tentunya Bunda tidak mudah ya, tidak mudah memberikan pelajaran ini. Tetapi para ulama memberikan gambaran, latihlah anak kamu dengan apa? Dengan puasa. Ya, karena puasa ini ternyata ya cara terbaik yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita ini membentuk karakter anak ini. Dia tahu bahwa ternyata ada yang mengawasinya, ada yang selalu melihat, ya, 24 jam di mana berada, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu ya, membiasakan puasa sunnah itu sangat bagus sekali Bunda. Dan itu memberikan pengaruh ya terhadap kepribadian anak-anak kita, sehingga mereka ini ya merasa ada tanggung jawab, ada komitmen dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada kisah Bunda. Ini kisah saya kira sudah masyhur ya. Dan apa namanya, ibu pasti sudah pernah dengar ya, kisah bagaimana Abu Bakar memuntahkan makanan. Mungkin bagi kita hal yang sepele ya. Bagaimana nggak sepele? Dia ketika itu dalam sebuah perjalanan pulang ke rumah, mendapati di meja rumahnya ini ada roti. Nah, karena dia lapar ya dimakan. Namun tidak lama kemudian dia sadar, ini roti punya siapa ini? Dipanggillah pembantunya. Ini punya siapa? Punya saya Tuan. Loh, kamu kok dapat dari mana? Oh ya, tadi saya ke pasar dan saya ini ketemu temanku. Ya, dulu aku sebelum Islam kan tukang nebak, jadi paranormal Bunda. Maka dia minta tanya saya tentang garis tangannya itu, suruh baca saya. Maka kemudian saya diberi hadiah roti. Abu Bakar sadar itu adalah cara-cara yang haram. Maka dimuntahkanlah itu Bu, ya, makanan yang sudah ada di perut. Ini kan luar biasa. Jadi bagaimana mendidik ya sejak kecil tuh anak tahu bahwa ini bukan haknya, bahwa ini adalah tidak benar. Ini juga bisa kita lihat bagaimana kisah Umar dengan pengembala kambing. Dan ini adalah bentuk keberhasilan pendidikan yang dilakukan oleh negara saat itu, yaitu di zamannya Umar bin Khattab. Bagaimana dia mampu melihat keberhasilan ya seorang anak pengembala ya, ketika ditawari untuk menjual kambingnya, toh tuannya nggak melihat, dia pun nggak tahu jumlah kambingnya ya, atau kan bisa bikin alasan mungkin dimakan serigala atau apa. Namun ternyata tetap ya si pengembala ini mengatakan ya, fa'ainallah, lalu Allah di mana kalau seandainya itu kita lakukan? Allah pasti tahu. Nah, ini kan luar biasa Bunda. Jadi sejak kecil memang ditanamkan ya bagaimana ya dia merasa bahwa Allah itu selalu mengawasi dan selalu melihatnya. Berikutnya adalah ini penting juga ini Bunda, membudayakan rasa malu. Ya, malu terhadap sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi kita malu itu karena apa? Melakukan sesuatu yang dosa, melakukan sesuatu yang salah.
Bukan dikatakan malu kalau misalkan anak kita latihan jualan di pasar, kemudian menjual sesuatu hal yang mungkin kita buat malu. Nggak perlu malu, Bunda. Ya, hidup ini berputar, kita nggak tahu. Yang terpenting adalah anak ini dilatih sejak kecil. Ya, malu itu kalau kita berbuat salah. Maka dalam hadis dikatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Jadi rasa malu itu tidaklah datang kecuali membawa kebaikan. Jadi nggak ada rasa malu itu buruk, pasti di situ ada kebaikan. Nah ini maka perlu dilatih sejak kecil, Bunda. Misalkan ngapunten nggih Bunda nggih. Kadang karena kita di rumah itu setelah pas mandi gitu, anak-anak kita nggak dibiasakan ditutupin, ya mulai kecil dibiasakan pakai anduk. Juga harus kita tanamkan, Bunda, sejak kecil ya, untuk bekerja ini karena ibadah. Ya, bekerja itu ya tidak sekedar hanya untuk mencukupi kebutuhan perut, tetapi adalah dalam bentuk ibadah. Maka satu saat ya Rasulullah SAW berjumpa dengan Sa'ad bin Mu'ad al-Ansari. Itu tangannya Bunda dilihat tuh melepuh-melepuh gitu loh. Ya, karena dia ini pekerja keras. Maka ketika Rasulullah melihat semacam itu, tangannya semacam itu, Bunda, langsung tangannya ini diambil oleh Rasulullah dan diciumnya. Ya, seraya mengatakan, inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Artinya apa, Bunda? Artinya apa? Artinya adalah yang terpenting kerja itu adalah halal. Nah, ini yang perlu kita tanamkan anak-anak kita. Untuk itu, ya dalam kondisi semacam ini, Bunda, ini banyak masalah ini, terutama masalah ekonomi. Maka sudah waktunya kita mendidik anak kita untuk entrepreneur. Dan ternyata, Bunda, kalau kita baca di literatur agama kita kan 90% loh, Bunda, itu adalah semuanya hasil daripada bisnis, ya, hasil daripada berniaga. Sehingga ini harus menjadi motivasi kita dalam hal semacam itu. Nah, karena itulah dikatakan obah lelah jadi lillah. Ya, tersebab lillah berhargalah semua lelah. Tersebab ma'allah sederhanalah segala masalah. Tersebab ilallah ringanlah setiap langkah. Berikutnya, Bunda, adalah membiasakan kita mengajarkan kejujuran. Nah, ini kan tidak mudah ya, Bunda ya. Tidak mudah. Dalam artian mungkin di antara kita merasa ini nggak niatnya bohong kok ini, tapi sebenarnya ya bohong. Misalkan ya anak nangis-nangis minta sesuatu, bilang mama lagi lupa bawa dompet, padahal ya bawa dompet. Ini uangnya lagi dompetnya Umi nggak ada isinya ini, padahal ada isinya. Ya, ini tentu cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena itulah ya nggak harus kita berbohong kalau kita ingin mendidik, kalau kita ingin memberitahukan. Karena sebenarnya ini seperti halnya perilaku lain, Bunda. Ya, bohong ini akan menjadi kebiasaan kalau sudah kita biasakan. Ya, maka jujur itu hebat. Jadi harus kita tekankan jujur itu hebat. Dan kalaupun kita pas salah, Bunda, ya mohon maaf ya, kadang kita kan namanya manusia ya, nggak semuanya kita ini bisa terjaga dari kesalahan. Kadang pas kita salah, maka kita pun harus jujur ya untuk mengatakan minta maaf. Tidak aib dan tidak Bunda ya, merasa rendah kalau seorang ayah atau seorang ibu mengaku salah dan minta maaf kepada anaknya. Berikutnya, ini kita biasakan hidup sederhana. Itu indah. Karena kalau miskin itu kan kondisi ya, tapi kalau sederhana itu kan pilihan. Jadi sederhana itu bukan berarti miskin. Sederhana itu bukan berarti kemudian nggak punya rumah, nggak punya mobil, bukan, Bunda. Kita bisa memiliki seluruh dunia ini, tapi kita bisa sederhana. Ya, banyak contoh para sahabat Rasulullah SAW, kurang apanya mereka itu? Orang-orang kaya, Bunda. Ya, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, itu orang-orang kaya itu. Ya, tetapi tetap hidupnya sangat sederhana sekali. Artinya apa? Sesuai apa yang ia butuhkan. Ya, sesuai apa yang ia butuhkan. Nah, karena itulah kenapa, Bunda, ini penting untuk nanti anak-anak kita ketika dia tumbuh menjadi seorang pemimpin, dia memiliki karakter. Penting sekali kita tanamkan kesederhanaan ini. Ya, karena bagaimanapun ya sederhana ini akan mampu mencegah berbagai macam penyelewengan. Karena itu dikatakan ya Stephen Covey, dia seorang ahli psikologi dari Amerika, Bunda, dia mengatakan bahwa 90% ya kegagalan kepemimpinan adalah
karena kegagalan karakter. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini contoh Bunda bagaimana membangun anak sejak kecil punya tanggung jawab, sederhana. Ini ada kisah yang menarik Bunda. Ini mohon maaf ya. Ini tidak mudah untuk kita praktekkan. Kayak kisah-kisah di khayalan saja, tapi ini nyata kisah ini. Jadi satu saat ya sudah menjadi kewajiban seorang suami, Umar bin Abdul Aziz ini memberikan jatah ya jatah belanja kepada istrinya. Ya, setiap minggu sekian gitu. Nah, ternyata istrinya ini mampu untuk hemat sehingga dia memiliki beberapa tabungan. Nah, Bunda, di hari libur ya mungkin akhir pekan ya, hari Jumat gitu ya. Zaman dulu kan liburnya hari Jumat ya. Nah, ini sang istri kepengen memberikan sesuatu yang lebih. Ya. Bukan minta suami lagi, tapi hasil daripada tabungan yang disisihkan tadi. Ya, dibuatlah bubur ya, bubur yang enak gitu. Umar bin Abdul Aziz kaget. Wahai istriku, ini dari mana ini? Kok kamu bisa membuat tambahan makanan, biasanya enggak seperti ini? Sang istri mengatakan, wahai suamiku, ini hasil saya menyisihkan setiap hari ketika engkau berikan belanja, katanya. Umar bin Abdul Aziz ketika itu sadar, oh kalau gitu jadi kamu cukup sekian ya. Misalkan biasanya diberi 10.000, ternyata dia cukupnya 8.000 udah cukup. Maka kemudian apa Bunda? Umar bin Abdul Aziz ya memberikan secukupnya dan sisanya dikembalikan lagi ke pemerintah ya, ke Baitul Mal ya, atau tempat keuangan negara. Begitulah luar biasa Bunda. Ya, ini tentu jauh dengan kondisi kita sekarang ini ya. Dan ini nyata. Dan ini adalah nyata. Maka dikatakan bahagia itu adalah sederhana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, kemudian tidak kalah pentingnya adalah kita mendidik anak kita untuk bekerja keras. Ya, jangan santai-santai. Ya, semua orang harus bekerja keras ya. Maka kenapa? Ya, kita harus usaha terus. Ya, memberikan teladan bagi anak-anak kita. Bahkan Rasulullah dalam beberapa hadis diantaranya memotivasi Bunda. Ketika suami bekerja keluar untuk menyukupi anaknya, keluarganya, orang tuanya, semua itu menjadi apa? Fi sabilillah. Jadi kalau kita ini mampu untuk memaksimalkan usaha-usaha ini karena Allah, maka itu jadi ibadah. Terakhir Bunda, ya, karena saya hanya diberi waktu kurang lebih hanya 30 menit ya kalau nggak salah ya. Dan terakhir, ini adalah ciri-ciri keluarga yang berkarakter yang kita inginkan dari hasil didikan-didikan kita ini. Yang pertama adalah anak ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Artinya apa? Dia mampu menjadi orang yang soleh secara pribadi, tapi juga dia menjadi muslih. Muslih itu artinya apa? Bermanfaat bagi negara, bangsa, dan manusia. Kemudian memiliki integritas moral. Nah, ini pentingnya moral Bunda. Maka kadang kita ini kan mendampingi anak kita pas ujian online. Kita tahu anak saya itu salah. Ya, tapi kita tidak mau dan tidak boleh menunjukkan jawaban yang benar, mana nggak boleh. Karena anak kita sedang ujian. Karena kalau kita memberitahukan, itu berarti kita mendidik anak kita untuk berbohong. Dan itu dampaknya nanti adalah buruk. Nah, makanya di sini harus dipertegas moral kita, kemudian juga anak-anak kita menjadi orang yang tumbuh secara intelektualnya bagus, ya. Karena sekarang ini adalah zamannya begitu cepat perubahannya. Kemudian harus memiliki kepekaan terhadap lingkungannya kayak apa, sehingga dia mampu untuk memberikan solusi atau memberikan sebuah kebijakan yang bisa diterima oleh lingkungannya. Kemudian menghargai perbedaan, ini penting Bunda. Pun sudah harus mengenalkan ke anak kita ini, oh ini kakakmu kayak gini, oh ini adikmu kayak gini, sehingga mereka terbiasa dengan adanya perbedaan yang ada itu. Kemudian mencintai, berkorban untuk bangsa negara, ini harus kita tanamkan. Ya, jangan sampai
orang di Indonesia tapi malah nggak bangga dengan bangsanya atau negaranya. Kemudian juga harus memiliki kemandirian, ya. Kalau bahasanya dulu Bung Karno mengatakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Dan ini harus kita tanamkan pada anak kita, Bunda. Ya. Kemudian apa? Mampu menjunjung tinggi hukum. Ini. Ini yang kadang sulit, Bunda, ya. Teorinya gampang kayak gini, tapi realitanya di lapangan kita tahu semuanya. Dan ini perlu dukungan kita semuanya. Kemudian yang terakhir adalah kita mampu, ya, membangun anak kita ini memiliki daya saing, Bunda. Ini yang sangat penting sekali. Jadi selain iman, Islam, ya, Quran itu paling pokok dasar adalah kita menyiapkan anak kita, dia mampu untuk berdaya saing. Sehingga harapannya nanti terwujud bangsa kita menjadi bangsa baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ya, bangsa yang Allah jinawi berkah, berkeadilan dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu-ibu, saya kira sampai di sini dulu. Nanti kita buka sesi pertanyaan dan terima kasih.